Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di samping kita ini adalah pilar-pilar dari stasiun LRT Jakarta Matraman yang dilengkapi dengan rangka-rangka baja untuk pembuatan lantai. Kemudian yang agak unik nanti ke depan adalah sambungan langsung dari ujung stasiun masuk ke Jalan Tambak dan layang LRT Jakartanya berbelok. Di bagian kiri ini adalah tiang-tiang dengan kabel udara yang cukup banyak di Jalan Tambak. Kemudian untuk girder-girder baja memang dipergunakan di sini untuk menyambungkan pilar-pilar yang ada masuk ke Jalan Tambak dan mungkin juga akan terhubung dengan ujung stasiun Matraman. Dari media sosialnya Waskita dan juga LRT Jakarta serta Jakpro dapat kita lihat di sini masuk di zona 2. Ini adalah stasiun LRT Jakarta Matraman berada setelah jembatan Kali Ciliwung menuju ke arah Jalan Proklamasi dan juga ke Jalan Tambak. Nah, di ujung ini nanti layang LRT Jakarta akan otomatis berbelok ke arah Jalan Tambak dan itu kalau kita lihat sudutnya sekitar 135 derajat. Baik, hal berikutnya akan kita perhatikan ya nanti dalam perjalanan adalah pembangunan ataupun penyelesaian pilar-pilar yang sudah ada di kedua sisi underpass untuk disambungkan menjadi pilar portal. Nah, portal-portal ini yang kalau sudah lengkap sambungan di atasnya itu akan dibentangkan girder-girder yang bisa dipergunakan sebagai lantai dan dapat ditempatkan rel kereta LRT Jakarta di atasnya. Baik, untuk lebih lengkap kita mulai perjalanan di sekitar Arion Mall di dekat Pemuda Rawamangun. Di sini adalah belokan dari layang LRT Jakarta yang sudah tersambung dengan stasiun Velodrome. Hanya saja trek atau relnya baru satu jalur ya dan akan selesai di tahun ini kedua jalurnya. Lalu pekerjaan yang berlangsung ternyata di sini melanjutkan dari perapian bagian pinggir dan lantai dari trek ataupun layang LRT Jakarta, kemudian juga dinding-dindingnya dan yang kita lihat di sini sudah sangat rapi. Pilar-pilar layang LRT Jakarta yang dari pilar 1 ya, 1B, 2B, di sini sudah pilar 7, 8, 9 itu memang lebih rendah dibandingkan dengan pilar-pilar lainnya yang ada di Jalan Pramuka dan juga apalagi Jalan Tambak ya. Hal ini dikarenakan memang untuk layang LRT Jakarta di sini menyesuaikan ketinggiannya dengan stasiun LRT Jakarta yang sudah ada yaitu Velodrome. Nah, stasiun tersebut untuk peronnya berada di lantai 2. Jadi pada saat kita naik ke atas ya, naik ke area gate itu kita langsung dapat peron. Sedangkan untuk stasiun-stasiun yang baru dibangun ya dari arah Pemuda, di sini ada stasiun Rawamangun, itu peronnya berada di lantai 3. Jadi di lantai 2 pada saat kita naik ke lantai paling awal ya, di atas itu adalah area concourse ya, kemudian ada gate dan peron itu naik lagi ke lantai berikutnya. Jadi memang keberadaan peron atau dari rel itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah ada yang di Velodrome. Dari itu layangnya juga harus menanjak, kurang lebih seperti itu. Kenapa dibuat lebih tinggi di sini peronnya? Karena di lantai 2 itu ada penempatan juga utilitas-utilitas seperti gardu listrik ya, yang kita bisa lihat di sepanjang Velodrome sampai ke Kelapa Gading itu gardunya ada di bawah, sedangkan yang ini ada di atas. Lalu akses-akses juga dipersiapkan untuk ke stasiun seperti yang ini, ke stasiun LRT Jakarta Rawamangun itu masih kita lihat rangka-rangka yang sudah selesai namun belum ada kelanjutan. Yang kita perhatikan agak sedikit berbeda di stasiun ini adalah dinding stasiun yang sudah mulai ada coraknya ya. Kemudian ada beberapa akses lagi yang mulai dipersiapkan di sisi utara, yaitu mungkin nanti akan berupa anak tangga dan eskalator kita belum melihat ya, apalagi lift. Baik, untuk halte-halte Transjakarta yang lain di sini memang pilar-pilarnya dibuat di antara kedua sisi halte tersebut ya, dan jaraknya cukup jauh. Kemudian untuk menyambungkan pilar tersebut menggunakan steel box girder ataupun girder baja yang cukup panjang.
Nah, biasanya kan beton seperti yang kita bisa lihat di sini ya, di antara pilar-pilar yang jaraknya tidak begitu jauh. Hanya saja halte Transjakarta Rawamangun yang tadi tidak ada hal yang baru yang kita lihat, biasanya akan direvitalisasi. Ada masukan dari sahabat-sahabat outdoor Indonesia, kenapa tidak dibuat saja halte Transjakarta di bawah dari stasiun? Usulan yang bagus ya, mungkin akan mirip dengan yang ada di Rasuna Said, halte Transjakarta berada di bawah stasiun LRT Jabodebek, namun kita belum tahu alasan lebih lanjutnya. Ke arah ujung di sini di titik pertemuan dengan Jalan Ahmad Yani dan tol ya, di ujung sana itu Pramuka, sudah ada pondasi-pondasi yang dipersiapkan untuk berdirinya pilar-pilar, sehingga nanti menyeberang tol ini sampai di ujung Jalan Pramuka di sini. Nah, ujung Jalan Pramuka seperti yang kita ketahui sudah dibongkar JPO di bagian kiri, untuk halte sudah juga tidak dipergunakan saat ini. Halte sementara ada di samping, karena di bagian tengah sisi ujung itu sedang ada penyiapan pondasi yang akan menjadi pilar juga dari LRT Jakarta. Halte yang sudah ada sebenarnya sudah cukup bagus ya. Simpang Pramuka itu sudah direvitalisasi, sudah punya fasilitas-fasilitas publik yang memadai. Kemudian ke arah sini ya, sedang ada pekerjaan pondasi juga. Jalur tengah ataupun juga ditambah dengan jalur cepat full ditutup karena pekerjaan-pekerjaan berlangsung cukup masif, ditambah lagi pergerakan alat-alat berat yang ada di dalam. Bahkan di samping kita ini sudah ada pilar-pilar dengan rangka baja yang membentang di kedua sisinya untuk menjadikan struktur lantai nanti untuk stasiun Pramuka BPKP, dan ini berada di sekitar gedung BPKP ya. Di sebelah pinggir juga ada kotak-kotak yang sudah dipersiapkan, nanti itu akan menjadi akses mungkin berupa anak tangga dan juga eskalator untuk menuju ke stasiun Pramuka BPKP yang ada. Nah, jalur cepat yang ditutup sampai di sini. Setelah gedung BPKP kita akan masuk, terdapat tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang sudah berdiri ya. Kemudian ada juga tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang baru mulai dibangun. Nah, setiap tiang yang sedang ada pengerjaan itu ditutup dengan jejaring yang berwarna hijau. Juga ditambah lagi pengamanan di kedua sisinya. Pondasi-pondasi yang tadinya kita lihat cukup dalam, di sini sudah ditutup total karena pilarnya sudah berdiri. Beberapa area masih lebar ya untuk dilewati oleh kendaraan seperti yang sedang kita lalui. Beberapa area lagi itu menyisakan sedikit lajur saja untuk kendaraan karena memang pembangunannya membutuhkan pergerakan-pergerakan ataupun mobilitas dari alat-alat berat yang ada yang bekerja di dalam lebih banyak ya, space. Ini halte-halte Transjakarta yang masih berfungsi, halte lama. Kemudian ada jembatan anjungan ke arah bis Transjakarta, jadi bisnya tidak perlu merapat sehingga mungkin akan menyebabkan jarak antara lantai bis dengan halte, dan bisnya juga tidak parkir dengan baik dan tentu bisa berbahaya bagi masyarakat yang tidak aware ataupun tidak hati-hati. Ke arah underpass ya, di sini dapat kita lihat pilar-pilar mulai dilanjutkan, bahkan sudah ada yang setengah, dan bagian sisi atasnya itu besi-besi fabrikasi juga sudah mulai berdiri, tinggal dilanjutkan lagi untuk menjadi pilar secara sempurna, dipasang pier head. Ada yang masih pondasi ya. Baik, ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing menjelang underpass. Ini haltenya akan diintegrasikan dengan stasiun yang ada di depan sini, namanya Stasiun Pasar Pramuka. Struktur bangunan dari pilarnya itu agak lebih lebar dibandingkan dengan pilar yang lain. Nanti halte tadi Pasar Genjing akan menggunakan JPO ya untuk dapat ke stasiun Pasar Pramuka. Di sekitar underpass ini tadi video kita di awal, tiang-tiang yang tadinya berdiri di kedua sisi diem, belum ada pembangunan, saat ini sudah ada pekerjaan memasang rangka-rangka baja di kedua sisi, di kedua pilar. Kemudian di antara pilar juga disambungkan untuk
dicor ya, di beton dan nanti akan membentuk huruf N, serta dibentangkanlah girder-girder beton ya diantaranya untuk menjadi lantai ataupun deck dari jalur kereta LRT Jakarta. Pekerjaannya masif di sisi timur saja, di sisi barat kita belum lihat, mungkin secara bertahap nantinya, dan akan tersambung dengan pilar yang sudah punya lantai di atas ya, sudah punya girder, PCI girder, kemudian mulai dicor, serta bagian pinggirnya dipasang rangka-rangka mungkin semacam batang-batang besi ya, yang akan memperlebar lantai dari jalur kereta. Nah, jalurnya di sini akan berada di samping dari flyover Pramuka, jadi akan sedikit berbelok manuver ya. Cuma tidak seperti yang di ujung stasiun Matraman yang manuvernya benar-benar agak patah langsung. Dan yang kita lihat sudah banyak mesin-mesin pengeboran yang dipersiapkan, drilling rig di sini beserta ekskavator dan kren. Nah, pada saat pengeboran nanti tanah-tanah akan dikeluarkan ya, dan dipasanglah namanya pipa besi. Si kren lah bertugas memindahkan pipa besi tersebut ya dari lokasi-lokasi, kemudian juga mengangkatnya dan digali kembali, dikeluarkan tanah oleh ekskavator, dinaikkan ke truk lalu dibawa keluar. Maka bisa dimulai pekerjaan bore pile untuk menjadi tiang-tiang pancang penguat dari pilar-pilar yang ada. Ke arah Jalan Tambak ya, dari arah flyover Pramuka atau juga dari arah Matraman, ini pasti sangat padat dan ini hari Minggu, ditambah lagi ada satu kendaraan yang mogok di depan, jadi semakin padat lah. Tentu bisa terbayang kalau di hari-hari kerja ya, mungkin kepadatan akan berada di underpass Pramuka atau malah sebelumnya. Area di sekitar menjelang stasiun Matraman di sini belum ada pilar-pilar yang berdiri pada saat kita turun dari arah flyover. Nah, baru di sekitar area stasiun Matraman ada pekerjaan pembuatan dari lantai nantinya. Oh, suaranya juga bagus Bapak ini ya. Baik. Pekerjaan-pekerjaan stasiun nampaknya sudah ada struktur untuk penahan lantainya, nanti tinggal dilebarkan dan ada besi fabrikasi yang mulai dipasang sampai ke atas. Nanti akan menjadi lantai berikutnya di mana layang LRT Jakarta akan tersambung. Sedangkan lantai yang ada di sana itu akan menjadi, yang di bawahnya akan menjadi area concourse, area berbayar ya setelah tapping gate, serta mungkin area komersial. Tantangannya di sini setelah flyover Pramuka dengan Jalan Tambak dan Proklamasi, jalan itu benar-benar cukup sempit ya, ditambah lagi pembangunan akan memakan bagian atas dari jalan karena ada pelebaran dari lantai stasiun. Nah, ini juga dibuat pembatas berupa portal untuk kendaraan-kendaraan yang lebih dari 4,2 meter tidak boleh lewat di sini karena pasti nyangkut di depan. Sayang ya kalau nyangkut oleh baja, struktur baja. Lajur yang tersisa, jawabannya adalah 1. Kita akan bergantian masuk ke lajur yang ada di sini. Atau kalau misalnya cukup lelah ya, bisa langsung minggir ke Migacoan pesan udang lumpia misal, atau udang keju. Di bagian dalam dapat kita lihat pekerjaan-pekerjaan dari tiang-tiang stasiun ya, sudah ada sisi bawahnya pondasinya, kemudian tinggal dinaikkan nanti cor-corannya sehingga membentuk struktur penahan dari stasiun, pilar-pilarnya. Beberapa area ya ini ada yang ditutup dengan barrier beton, beberapa area ada yang ditutup dengan barrier plastik, nampaknya agar mempermudah kendaraan ataupun alat-alat berat mobilitas di dalam. Jadi barrier plastik tinggal dipindah-pindahkan seperti itu. Ujung dari rangka ataupun lantai stasiun nampaknya bertemu langsung dengan satu tiang atau satu pilar. Pilar tersebut akan langsung berbelok ke arah Jalan Tambak. Kita maju.
Jalan ini benar-benar padat ya, pagi hari dan sore hari, termasuk jalan tambak yang dari arah seberang sana. Nah, ada crane ya di bagian depan dari ujung pilar di jalan tambak, kemudian juga ada di satu sisi lagi, dan masih ada tersisa steel box girdernya ataupun girder bajanya, kemungkinan akan melanjutkan untuk sambungan-sambungan di antara pilar atau malah ke arah stasiun Matraman. Sama halnya dengan jalan di Flyover Pramuka, jalan tambak juga hanya tersisa satu lajur saja. Kendaraan-kendaraan yang kita lihat di depan ini adalah yang menggunakan shortcut ataupun jalan motong tadi ya, di sekitar Kali Ciliwung. Di sana ada akses yang bisa menuju ke arah masjid dan juga taman tembus di sini. Jadi bila tidak ingin macet dan memang tujuannya ke Manggarai, dapat menggunakan area tersebut. Kabel udara seperti yang kita bisa lihat di sini cukup banyak dan semrawut, dan area ini cukup sempit ya. Kalau harus dibangun saluran bawah tanah, maka mungkin setelah beberapa waktu selesai terlebih dahulu pekerjaan LRT Jakarta, karena pembangunan saluran itu akan memakan lagi space ataupun jalan yang ada, mungkin tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda 4, hanya roda 2. Jadi kabel-kabel udara mungkin akan dibiarkan terlebih dahulu ya. Apakah masuk dalam program SJUT ataupun perapian kabel udara relokasi masuk ke dalam tanah. Untuk yang Manggarai ya, jalan ini tambak ya, tidak dalam list kalau tidak salah. Tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang menuju ke arah pintu air dari area Manggarai di sini sudah ada yang berdiri. Kemudian ada model portal nampaknya ya, jadi ada tiangnya agak kecil 2 dan agak berbelok ke arah pinggir pintu air, nanti akan menyeberang dari rel kereta yang sudah ada dari arah Manggarai ke arah Cikini dan sebaliknya. Itu yang cukup tinggi. Akses ke stasiun Manggarai ada di sisi utara, yang di sini seperti biasa kita berharap adanya penataan kawasan, karena Manggarai sendiri tahun ini harusnya jadi stasiun sentral, namun mungkin masih agak lama karena aksesnya belum sebagus Gambir ya. Apalagi kalau harus menjadi stasiun yang menangani para penumpang dan kereta jarak jauh antar kota sampai ke Jawa Timur dan seterusnya, maka dibutuhkanlah akses yang nyaman, lebar, sehingga pada saat para penumpang datang ya ataupun menuju ke stasiun itu lancar, dan tentunya yang jemput juga lancar. Baik, kita sudah putar balik tadi di depan Toba Dream. Jadi di bagian pertigaan Jalan Minangkabau yang kita lewati, ketemu dengan Jalan Sultan Agung di depan. Sudah ditutup total pertigaannya, sudah ditempatkan alat-alat berat di situ untuk pekerjaan drilling atau juga pekerjaan pengeboran, pembuatan bore pile ya, ataupun tiang-tiang panjang di dalam tanah, menguatkan struktur fondasi dan menjadi pilar. Sama halnya dengan beberapa lokasi lainnya, di sini kabel udara cukup banyak dan malah lebih semraut ya dibandingkan dengan yang tadi. Trotoar seperti yang kita bisa lihat untuk para pejalan kaki di sini ada yang tersedia ya, walaupun trotoarnya tidak sebagus Rasuna Said atau Sudirman, tapi kalau bisa dapat direvitalisasi. Kemudian ada beberapa lokasi yang benar-benar kita tidak bisa lewati trotoarnya karena dipergunakan untuk berjualan ataupun berdagang. Jadi para pejalan kaki harus turun ke jalan, lalu bersainglah ya bersama kendaraan bermotor di area tersebut, atau bisa naik lagi setelah trotoarnya tidak dipergunakan untuk berdagang atau untuk parkir atau lainnya. Ini adalah ujung dari manuver trek LRT Jakarta di Pasar Rumput yang
banyak berharap ya para netizen, para pemerhati transportasi agar segera diteruskan ke arah Duku Atas karena ini sangat tanggung sebenarnya ya, dan masuk fase 1C sehingga bisa terintegrasi langsung dengan MRT Jakarta ya di Duku Atas BNI, kemudian juga LRT Jabodebek dan stasiun KRL Sudirman, stasiun bandara serta halte Transjakarta Duku Atas. Baik, secara keseluruhan untuk jalur yang ada ya dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai ini adalah visual yang cukup jelas dari media sosialnya Waskita, Jakpro dan juga LRT Jakarta. Nah, dapat menjadi acuan ya bagi masyarakat yang akan misal nanti mencari jalur-jalur LRT Jakarta, kemudian stasiunnya ada di mana. Lalu tujuan-tujuan yang hendak dicapai ya. Dari atas dapat kita lihat jalur keretanya baru ada sisi utara. Ya, ini rencana stasiun Rawamangun, harusnya sudah stasiun Rawamangun ya. Di bagian atas atap stasiun Rawamangun ternyata ada pemasangan solar panel. Nah, ini mungkin mengadopsi energi hijau, jadi dari solar panel itu akan disimpan menjadi energi untuk mungkin keperluan dari kelistrikan, lampu dan lainnya yang ada di stasiun tersebut. Melanjutkan layang ke arah tol, di sana kita sudah lihat ya tersambung semua di sisi atas, lantainya sudah selesai. Hanya saja di kedua sisi belum ada pagar ya, dan ini sedang dikerjakan. Kemudian di bagian ujung ke arah tol tadi masih ada pekerjaan pembuatan pondasi. Ada dua ya di sini kalau kita lihat dan cukup lebar nih di sisi ke arah tolnya. Kemungkinan dibuat lebar agar pondasinya sangat kokoh ya, mengingat nanti akan cukup panjang tugasnya menopang dari jalur kereta yang ada menyeberang tol. Nah, setelah sampai di seberang, bertemulah dengan Jalan Pramuka dan di sana pekerjaannya juga berlangsung. Cukup unik, ada sambungan. Oke, di sini ada listrik tegangan tinggi ternyata. Sambungannya sudah ada, namun untuk stasiunnya juga baru mulai. Kalau kita lihat yang ini, stasiun itu memiliki berapa tiang atau pilar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya ya. Jalan Pramuka, kalau kita lihat dari atas seperti ini, kemudian ada jalur cepatnya yang bisa dipergunakan, ada jalur cepatnya yang sudah ditutup total. Ini masih zona 1, jadi pembangunan memang dibagi ke dalam dua zona 1 dan zona 2. Nah, untuk zona 1 jumlah bore pile-nya ada 735 ya. Ini tiang panjang ke dalam tanah, pile cap-nya ada 86. Lalu ada pier ya ataupun bagian sisi atas dan pier head-nya, bagian kepalanya, serta ada 68 girder. Lumayan ya. Dan pekerjaan ini akan selesai di pertengahan tahun depan, kemudian lanjut uji coba di tahun 2027 sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat. Yang tadinya sampai di Velodrome, kali ini akan sampai di Manggarai. Baik, di bawah ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing, serta ini adalah lokasi stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Tampak di bagian bawah setelah pondasi tiang pancang dibuat lagi, pondasinya itu juga ada besi fabrikasi ya secara menyeluruh membentuk persegi. Ke arah underpass ya, di sini tadi dipersiapkan bangunan portal dan menyeberang di atas rel dari arah Jatinegara ke arah Kramat dan sebaliknya. Lalu diteruskan jalurnya ke samping flyover Pramuka, serta kita juga bisa lihat adanya mesin bor di sini yang sudah dipersiapkan. Jalan yang tersisa di sampingnya hanya cukup untuk satu kendaraan ataupun satu lajur. Nah, kalau yang dari arah Matraman
Mungkin ya, ini agak lebih sempit dibandingkan dengan sisi jalan flyover Pramuka yang ke arah Pramuka atau Pasar Pramuka. Mungkin juga satu lajur yang tersisa. Dan ini ke arah stasiun Matraman. Pilarnya udah 134 di sini dan sudah masuk di zona 2. Tadi di sekitar underpass Pramuka ya, pemisahan zona. Tantangannya memang adalah jalur-jalur sempit ini setelah flyover Pramuka. Tidak ada pembangunan pun ya di setelah flyover, ini juga cukup padat dan macet, apalagi ada pembangunan. Jadi baiknya dihindari bagi masyarakat ya, karena masih akan berlangsung 1 tahun lagi sampai selesai, dan kemudian ya 1 tahun lebih lah ya, baru dilebarkan jalannya dan dapat dilewati. Nah, ini kondisi pada saat girder bajanya belum diangkat ya. Oke, ternyata ada gedung yang sudah juga menggunakan solar panel di bagian atas. Apa tadi itu? McDonald ya. Ke arah Manggarai, kurang lebih seperti ini di sisi atasnya, dan nampaknya akan lanjut ya ke samping pintu air, lalu menyeberang ke arah rel yang ada, baik itu yang ke arah Sudirman atau ke arah Cikini, berada di samping dari pinggir kali di dekat halte Transjakarta Manggarai sampai di stasiun Manggarai yang berada di titik temu Jalan Minangkabau dan Jalan Sultan Agung. Nah, mulai ada penggalian ataupun pengeboran ya di bagian depan dari Rumah Sakit Agung. Di sini sudah ada bore pile yang dipersiapkan nampaknya oleh mesin pengebor. Ke arah Pasar Rumput ya juga sudah banyak pekerjaannya, yang tadi kita lihat belum apa-apa, namun di sini sudah ada penggalian untuk penyiapan fondasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.